Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa qila fi ayatil ukhra rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, Zat yang Maha Mengatur, dan makasih yang tersirat melalui pujian hati kehadirat Ilahi Rabbi. Mari sama-sama untuk senantiasa kita hadirkan aneka ragam cara kita dalam mensyukuri karunia yang Allah berikan. Mari sama-sama kita maksimalkan, baik yang mampu kita lakukan dengan banyak berzikir, mungkin dalam ungkapan kalimat tasbih subhanallah, kalimat tahmid alhamdulillah, kalimat takbir Allahu akbar, tahlil, istighfar, salawat, baca Quran dan lain sebagainya. Atau juga mungkin ungkapan syukur itu kita lakukan dengan banyak-banyak saling berbagi ilmu, pengetahuan, tenaga, pikiran, kemampuan apapun untuk mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain. Atau juga mungkin ungkapan syukur itu kita realisasikan melalui saling berbagi dalam bentuk materi, makanan, minuman, uang, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ungkapan syukur dimaksud akan menjadikan hati kita hati yang tulus, jiwa yang ikhlas, terkondisikan pula hidup kita sejahtera, damai, bahagia, sehat walafiat, selamat dunia, bahagia pula di akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tak terlimpah kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada ungkapan life is not perfect. Hidup itu tidak sempurna. It likes road, persis seperti jalan yang tidak selamanya lurus. It has many bends. Kadang jalan itu ada kelokannya, mungkin belok ke kiri, belok ke kanan, up and down, dan sekali waktu ada tanjakan, dan di lain kesempatan ada juga turunan. But it's beauty. Tapi perjalanan itu indah semuanya sesungguhnya. Layaknya perjalanan hidup kita, tidak selamanya murni kita berada dalam kebenaran. Tidak selamanya kita dalam kondisi bersih. Terkadang juga kita berbelok, melakukan pelanggaran. Dan itu wajar, manusiawi, karena kita manusia bukan malaikat. Dan tidak selamanya kita berada dalam kondisi bengkok terus, karena kita bukan setan. Namun hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peluang dan kesempatan untuk mengkondisikan lurus kembali apabila bengkok atau berbelok. Allah perintahkan kita untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Maka aku katakan, istaghfiru, bermohonlah kamu ampunan Rabbakum kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah menurunkan hujan. Jadi kalau orang banyak beristighfar kepada Allah, diibaratkan terkondisikan musim kemarau yang cukup panjang. Yursilis sama alaikum midrara, lalu Allah turunkan hujan yang lebat. Kalau habis kemarau panjang, debu berterbangan di mana-mana, udara terasa panas. Cara orang Bali dibilang mekebus. Kemudian Allah turunkan hujan, tentu terkondisikan nyaman. Bumi terasa nyaman, udara terasa sejuk. Kata orang Madura, jadi tendung nyaman tayo, tayo kan gitu. Indah mimpi pun terasa. Demikian pula orang yang banyak beristighfar kepada Allah terkondisikan senantiasa nyaman, damai, aman, bahagia insyaallah. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan orang yang banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan lipat gandakan. Bi amwalin, amwalin itu jamak dari kata mal, mal itu harta. Wa yumditkum bi amwalin, Allah akan lipat gandakan harta. Orang yang banyak beristighfar kepada Allah, harta dalam kehidupan itu bukan mutlak harus dalam bentuk uang, tidak mutlak harus dalam bentuk materi, yang bersifat imateri pun banyak. Kita punya tetangga baik hati yang suka menolong, juga adalah harta dalam kehidupan. Kita diberikan kesehatan lahir maupun batin pun juga adalah harta yang tak terhingga luar biasa. Dan ini adalah mahkota modal hidup setiap orang itu, kesehatan untuk berusaha. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yadurruha ilal marda. Kesehatan itu modal hidup, mahkota kehidupan setiap orang. Tak seorang pun di antara manusia mengetahui betapa mahalnya sebuah kesehatan kecuali orang-orang yang dalam kondisi sakit. Kita tidak menyangka bahwa penglihatan ini mahal harganya. Baru tahu betapa mahalnya sebuah penglihatan tatkala kita sakit mata minimal. Kita tidak pernah tahu betapa jantung ini sangat luar biasa mahalnya. Kita baru tahu betapa mahalnya harga sehatnya jantung tatkala kita sakit jantung. Alhamdulillah hingga saat ini kita terkondisikan sehat, tapi bersyukurlah. Wa yumditkum bi amwal wa banin, orang yang banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan berikan harta yang banyak, diberikan kesehatan, diberikan kedamaian dalam rumah tangga, diberikan kenyamanan dalam hidup di tempat kerja, di lingkungan di mana kita berada, dan lain sebagainya. Wa banin, dan juga Allah akan berikan anak dan keturunan yang saleh dan salihah insyaallah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan orang yang banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan berikan jannatun. Jannatun itu surga. Surga itu kesenangan, kelapangan hidup, kebahagiaan. Orang yang banyak beristighfar dikondisikan hidup senang, bahagia. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah berikan jalan-jalan menuju kebahagiaannya itu yang gampang. Kalau jannatun diibaratkan sebagai kebun, maka Allah akan berikan sungai untuk mengakhiri kebun itu. Artinya orang yang banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan dan banyak jalan untuk mendapatkan kebahagiaannya itu. Oleh karena itu, sama-sama kita senantiasa untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim.
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti yang disampaikan tadi, life is like a road. Hidup seperti jalan. Dan semua kita akan dihadapkan dengan kondisi yang tidak selamanya lurus. Kita ini akan diuji oleh Allah dengan beberapa macam ujian. Dan hidup kita itu merupakan sebuah perjalanan yang skenarionya sudah Allah ciptakan sebelum kita lahir ke dunia. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada rangkaian peristiwa yang terjadi di dunia ini. Mau ada banjir bandang, gunung meletus, mungkin juga ada tsunami, mungkin juga ada pesawat jatuh, kapal laut tenggelam di penyeberangan. Wala fi anfusikum, dan apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupmu. Hari ini berbisnis untung, padahal kemarin habis mengalami kerugian. Hari ini dipertemukan dengan orang yang baik hati, padahal kemarin-kemarin ketemu dengan mantan yang sempat dulu menyakitkan banget seumpamanya. Semua rangkaian peristiwa apapun yang terjadi, termasuk juga kehidupan kita. Kita lahir di Jawa, tiba-tiba harus dapat jodoh di Bali. Kita ngelamarnya ke TNI, tahu-tahu dapatnya di polisi. Saya ngajar di Fakultas Kedokteran Hewan di UNUD, dan saya setiap tahun kalau ada kesempatan saya sampaikan tentang motivasi. Saya bilang, coba jujur, angkat tangan di antara kamu. Siapa yang dari kecil bercita-cita ingin jadi dokter hewan? Nyaris nggak ada. Paling hanya 1-2 aja di antara satu angkatan. Saya yakin semua kamu ini mayoritas berkeinginan untuk jadi dokter umum. Pilihan keduanya di Fakultas Kedokteran Hewan. Nyangkutnya di Fakultas Kedokteran Hewan. Tapi ingat, saya bilang, ini semua adalah skenario Allah. Karena Allah telah menyiapkan skenario hidup kita yang terbaik. Dan lalu kenapa pula kamu harus berkuliah di sini bukan di Jawa? Itu semua adalah skenario Allah. Dan saya kasih besar hatinya. Ingat, orang kedokteran hewan jauh lebih baik ketimbang dokter umum yang ngurusi manusia. Manusia jantungnya cuma satu macam, tapi jantung hewan banyak macamnya. Aneka ragam anatomi hewan kan tidak sama dengan anatomi tubuh manusia. Kalau manusia otomatis satu macam, tapi kalau hewan, dokter hewan jauh lebih hebat saja. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan dihadapkan ke dalam sebuah ujian, dan perjalanan hidup kita sudah Allah kondisikan. Hari ini kita akan dapat untung berapa dari usaha kita, atau justru akan berhadapan dengan kerugian. Tentu semua itu sudah tercatat jauh hari sebelum kita lahir ke dunia. Oleh karena itu, kenapa kita tidak boleh ngiri dengan urusan rezeki? Karena rezeki kita sudah Allah tetapkan. Tapi memang ada keharusan kita untuk berikhtiar mencari rezeki. Walaupun pada dasarnya tidak semua rezeki harus dicari. Apa iya rezeki bisa datang sendiri? Iya. Apa iya ada orang bisa makan tanpa harus bekerja? Ada. Masa? Iya. Buktinya di mana? Tuh orang-orang yang dalam tahanan atau di penjara ya. Mereka nggak kerja, kerjanya cuma makan, tidur aja.
Saya dulu ada 1 tahun di lapas Kerobokan, tapi bukan ditahan Pak. Saya ngajar di sana. Saya ngajar di lapas perempuannya. Lapas perempuan waktu itu digabung di sini di lapas Kerobokan. Sebelahnya laki, sebelahnya perempuan. Kalau sekarang lapas perempuannya saya kemarin waktu ngisi Maulid Nabi sudah dipindah yang lapas perempuan ke Tabanan kalau nggak salah. Nah, itu orang-orang di lapas nggak kerja, tapi tiap hari dapat makan sehari 3 kali. Tanpa kerja berarti rezeki kita datang. Yakinlah bahwa rezeki kita sudah Allah tetapkan adanya di mana-mana. Dan Allah pasti datangkan kalau memang itu sudah hak kita. Mungkin rezeki Bapak ada yang ditetapkan di luar negeri. Dulu waktu belum lahir ke dunia, Allah sudah takdirkan Bapak itu mau dapat apel. Apel mau dapat rezeki apel asli dari Amerika sekilo seumpamanya. Itu apel pasti datang pada waktu yang tepat. Apel asli dari Amerika sekilo. Siapa yang bawa? Teman Bapak itu yang habis pulang dari Amerika ngasih apel Amerika. Saya punya mu'alaf banyak orang-orang bule. Pada satu waktu yang di Canggu ini, dia tinggal di Villa Casanova, Jalan Batu Linjong apa ya, sana. Pada satu waktu keluarga itu akan pergi untuk berlibur. Arif, yes sir, saya bilang we are going to have holiday. Wow, it's beautiful. Saya bilang, where is it going to? We are going to Japan, and then to England, and then to Paris. Wow, saya bilang, have nice holiday, thank you. For how long it would be? Berapa lama? Saya bilang, it's about 1 month. Kira-kira lebih ya, sebulan lah. Ya, setelah 1 bulan mereka berlibur, lalu mereka datang lagi ke Canggu. Arif, we just arrived yesterday. Kami baru datang kemarin. Oh ya, saya bilang, good. How was your holiday? Wow, it's beautiful. Gimana liburannya? Bagus. Kamu bisa nggak datang besok ke rumah? So what time it should be? Jam berapa? Jam 2 lah. Oke. Dan forget to take your son. Jangan lupa bawa anakmu itu. Anak saya kebetulan itu masih kecil, yang paling bungsu, hampir seusia dengan anaknya dia, dan kami sudah akrab. Singkat cerita, sebelum jam 2 saya sudah datang. Karena orang bule itu menghargai banget dengan waktu. Dan biasanya selalu on time atau datang before time. Saya berupaya untuk datang before time. Sebelum jam 2 saya harus sudah datang ke sana. Pas datang ngobrol, cerita sana sini. Pas sudah kurang lebih 1 jam ngobrol tentang liburan dia, saya juga kesel pengen pulang. I think it is time to leave, saya bilang. Saya pikir ini waktunya udah harus pulang nih. Oh ya, wait me moment. Kalau sedang bertamu, kemudian tunggu sebentar ya. Pasti ada sesuatu di situ. Ada www.ngarep.com gitu ya. Pasti nih. Oke, thank you, saya bilang. Nggak apa-apa, nunggu agak lama juga kan gitu ya. Nunggu ya. Pas dia masuk ke ruangan, keluar dari ruangan bawa oleh-oleh. This is the hat from Japan. Ini topi dari Jepang asli. And then this is the t-shirt from French. Ini kaos dari Prancis asli, buatan Prancis. Sepulang dari Canggu, saya mikir nyampe rumah, oh iya, ternyata rezeki saya tuh ada di Jepang. Rezeki saya ada di Prancis. Ternyata Allah datangkan melalui orang itu. Makanya kenapa kita juga diperintahkan untuk sholat duha, mencari rezeki kita yang ada di mana-mana. Kan habis sholat duha, kita suka berdoa, Allahumma anzilni rizki in kana fis sama. Allah tolong turunkan rezeki saya kalau memang masih di atas. Tapi hati-hati kalau berada di kebun duren, habis sholat duha kan gitu. Allah kabulkan, tahu-tahu mah tiban buah duren gitu. Spontan kan Allah kasih. Wa akhrij rezeki kana fil ar. Tolong keluarkan ya Allah rezeki saya
Kalau memang itu masih ada dalam bumi, tetangga itu pulang dari Banyuwangi, mas ya, gimana mbak, bukain pintunya. Iya, kenapa, anda apa? Ini nih saya habis pulang kampung nih. Iya, ini ada oleh-oleh. Dikira ini oleh-oleh roti, tahu dikasih singkong. Wah, itu gara-gara habis sholat duha. Wah, ini singkat fil ya Allah, tolong keluarkan rezeki saya. Kalau memang masih ada di bumi, itu dikeluarkan sama Allah, dibawakan dari Banyuwangi lagi. Masya Allah, rezeki kita itu ada di mana-mana ya. Atau bapak datang main ke sawah karena hobi masa kecil, bawa tempat ngurek gitu ya. Kalau Jawa Barat mah ngurek tuh suka nyari belut ya di sawah. Itu sholat duha lah dulu, insya Allah tuh belutnya dapat ya. Itu kan makhluk di dalam tanah tuh. Wa akhrijni rizqi kana fil, masya Allah. Tarik dengan sholat duha, rezeki kita akan datang insya Allah. Karena rezeki kita sudah Allah tetapkan. Ya, itu di pasar kan banyak orang tukang ayamnya. Orang kan suka bingung, apa iya ini kok bisa semua berjejer ayam terus yang dijual. Tapi rezeki Allah kan sudah Allah tetapkan buat mereka. Yang ini, yang ini, yang ini. Orang terketuk hatinya belinya ke sini, yang ini belinya ke sini. Itulah Allah telah menetapkan rezeki. Makanya urusan rezeki nggak usah ngiri, karena sudah ada jatahnya masing-masing. Kalau bukan hak kita dan bukan rezeki kita, dikejar sampai ujung dunia pun nggak bakalan dapet. Makanya kata Allah, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak sukai justru itu baik bagimu akibatnya, dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu masalah rezeki Allah yang telah tetapkan dan berikhtiar. Ya, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, semua orang akan dihadapkan dengan ujian, kesulitan ekonomi. Tapi yang jelas di dalam surat Al-Baqarah Allah sampaikan ujian kita itu ada 5. Siapapun kita akan berhadapan dengan ujian ini. Yang pertama, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut. Pada satu waktu kita akan dihadapkan dengan ujian rasa takut. Takut nggak lulus ujian, takut nggak diterima jadi ini jadi itu, takut nggak naik pangkat, takut diputusin padahal baru nyambung seumpamanya kan gitu ya, takut bercerai, takut nggak sembuh, takut nggak ketemu, takut dari ketinggian, takut tenggelam, takut ini takut itu. Semua kita akan berhadapan dengan kondisi rasa takut. Kayak kemarin kan hujan angin ya, keras sekali angin, sampai saya lihat di YouTube tuh, di medsos ada mobil tertimpa pohon kan kemarin ya. Masya Allah, menakutkan. Begitupun mungkin orang yang sedang di nyebrang, anginnya kencang, ombaknya tinggi, semua adalah rasa takut dalam bentuk ujian. Dan siapapun kita akan terkondisikan dengan ujian tersebut. Minal khauf. Yang kedua, walju', lapar. Lapar artinya kekurangan makan. Kekurangan makan ini boleh jadi makanannya ada, tapi nggak bisa kita makan. Bapak punya makanan banyak, nyetok buat puasa aja 30 kilo daging kambing sudah siap di kulkas. Tiba-tiba baru puasa 2 hari, sepaneng di kepalanya, darah tingginya kumat. Berarti rezekinya ada tapi bukan rezeki kita, tidak bisa dimakan. Bapak punya makanan banyak, tapi pas lidah tiba-tiba sariawan, ada 7 titik lagi di lidah. Makanan seenak apapun kan gak bisa masuk, diuji oleh Allah. Ya. Ada kan sekarang orang kaya raya, hartanya berlimpah, puluhan miliar bahkan ratusan miliar, tapi oleh Allah udah nggak bisa dikasih makan apa-apa kecuali nasi putih sama sayur bening kan gitu. Sengsara kan gitu ya. Enakan kita yang uangnya nggak seberapa tapi masih enak, tahu isi masih terasa tahu isi
Iya, pisang goreng masih terasa pisang goreng. Coba kalau tahu isi terasa hamburger, salah ini lidah kita ya. Ada yang salah di lidah. Alhamdulillah. Kita makan ikan asin ayu, makan daging oke, nggak tertolak. Oh, alhamdulillah. Rizki kita berarti masih ada ya. Walju, rasa lapar, terkondisikan kurang makan. Mungkin karena sakit, mungkin juga karena lain hal. Lalu wanak minal amwal, kebangkrutan usaha, kegagalan usaha. Jualan bakso gagal, jualan mie ayam, rombongnya ketabrak mobil, hancur semua. Ganti sama soto ayam juga nggak laku. Pas buka bengkel ternyata cocok di bengkel. Alhamdulillah. Wal amwal, harta kita, kebangkrutan usaha kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, wal anfus. Wal anfus itu adalah seseorang atau jiwa yang kita sayangi. Ya. Ada seseorang yang lagi jatuh cinta, ngebet banget kan. Tiba-tiba digait sama orang lain, kalah saing. Bapak cuma modalnya sepeda motor, itu pun masih cicilan, kreditnya masih lama. Ya, digait sama yang punya mobil, hilang katanya. Itu juga ujian dari Allah. Gak usah sakit hati, insya Allah nanti ada yang lain. Gak usah lari ke dukun malah berbuat syirik ya. Salah itu. Wal anfus, ditinggalkan oleh jiwa yang kita sayangi. Kita punya ibu, punya bapak, tiba-tiba belum sempat kita memuliakan, membahagiakan mereka, tiba-tiba mereka meninggal dunia. Gak usah terlalu sedih, karena memang sudah saatnya harus meninggal dunia. Wal anfus, dan yang terakhir adalah wassamarat, buah-buahan. Buah-buahan ini mengindikasikan keberhasilan dari sebuah proses pencarian. Ada orang yang nanam bisa jadi panen ataupun tidak. Kan terkadang ada orang, saya dulu waktu di Singaraja, daerah Gondol itu ada tempat penetasan ikan nener, anak bandeng. Itu anak bandeng itu sangat riskan, tetapi menguntungkan. Jadi kalau kita netesin umpamanya 100.000 telur, itu yang jadi bisa 50.000 yang jadi. Nah, ketika jadi itu dalam kurun waktu 3 minggu bisa dipanen. Walaupun badannya belum kelihatan, baru kelihatan matanya aja. 3 minggu itu sudah bisa dipanen dan harganya luar biasa. Kalau modal waktu itu cuma 250.000, bisa dapat 2 jutaan. Harganya luar biasa tinggi. Tapi terkadang, Masya Allah, sangat riskan. Hari ini kita sudah melihat besok itu akan panen luar biasa hebat. Dilalah kersaning Allah. Nanti malam ternyata laut itu berubah keasaman dan keasinannya. Hancur semua jadi mati. Itulah wassamarat. Terkadang menurut perhitungan akan untung, tiba-tiba rugi. Juga ini dalam bentuk ujian. Wa basyiris sabirin. Kata Allah, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Seperti apa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani orang yang kalau dihadapkan dengan ujian, mereka sadar diri bahwa dirinya adalah hamba Allah yang tidak memiliki kekuatan kemampuan apapun kecuali atas izin dan kehendak Allah. Sadar diri bahwa dirinya dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti kesimpulan, sabar, berikhtiarlah. Setiap kita akan berhadapan dengan ujian, kondisikan, yakinlah bahwa seluruh ujian yang dihadapkan dalam kehidupan kita semua sudah ditakar dengan kadar kemampuan kita untuk menyelesaikannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan memberikan ujian beban kepada seseorang kecuali orang tersebut pasti akan sanggup untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Perbanyak beristighfar dan bersalawatlah serta bersabarlah. Mohon maaf demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.